Datang baru separuh ya, belum ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya, kita kuliah lebih awal ya. Nggak apa-apa teman-temannya pada nyusul, nggak apa-apa ya. Kalau online Bu Yulita nggak bisa ngecek siapa yang lebih terlambat 15 menit ya nggak bisa, nggak apa-apa. Harapannya yang sedikit ini paham betul ya. Hari ini kita membicarakan sitokinin agak panjang memang, karena minggu depan kita sudah ada di jadwal untuk tugas presentasi. Jadi nanti akan saya buatkan folder di mana kalian nanti akan mengunggah slide PPT. Jadi saya mengharapkan mulai hari ini nanti selesai kuliah sampai menjelang kuliah kita yang ke-7, pertemuan kita yang ke-7 di hari Senin yang akan datang, kalian sudah selesai mengunggah sehingga jam kuliah 15.40 itu 15.30 sebenarnya ya, jadwal kita dari 15.30 kalian sudah siap semua terunggah. Jadi ada waktu di mana saya akan men-setting slide untuk tugas kalian itu sudah terunggah di Kulon gitu ya. Semua nanti bisa diunggah. Saya berikan waktu keleluasaan supaya yang terhambat kendala itu bisa 2 hari sebelumnya itu sudah bisa mengunggah ya. Saya setting nanti sejak mulai hari Minggu sudah bisa mulai mengunggah PPT untuk presentasinya. Baik, masing-masing semuanya, hari ini kita membicarakan hormon ketiga yang menjadi pokok bahasan kita hari ini, hormon yang penting karena dia sangat memacu pertumbuhan, sama halnya dengan auksin dan gibberellin, yaitu sitokinin. Saya biasanya menyingkatnya dengan CK ya. Sitokinin itu biasanya saya singkat dengan CK. Kalau gibberellin kita singkat dengan GA, maka kalau sitokinin kita singkat dengan CK. Sitokinin merupakan suatu hormon pertumbuhan yang kebanyakan fungsi fisiologisnya, peran fisiologisnya itu sangat berkaitan atau memerlukan sinergisme dengan auksin. Ditemukan di dalam akar yang paling banyak, sehingga ada yang mengatakan sebagai hormon yang dihasilkan di akar, tetapi pengaruhnya untuk pertumbuhan tunas. Ada perbedaan organ di mana hormon sitokinin ini disintesis atau dibentuk, diproduksi di bagian akar, kemudian ditransport. Konsep hormonnya masuk ya, dihasilkan di satu tempat dan berguna atau bermanfaat pada pertumbuhan organ lain, yaitu organnya tunas. Kemudian penemuan yang kedua itu adanya cairan endosperm cair pada air kelapa, terutama air kelapa, karena endosperm yang cair sepertinya selain kelapa adalah buah-buah siwalan ya, buah siwalan. Jarang buah-buahan yang memiliki endosperm cair. Itu menjadi zat yang sangat aktif ketika dia diperlakukan untuk memacu pembelahan. Penemuan yang ketiga itu terkait dengan degradasi atau pemecahan molekul DNA, asam deoksiribonukleat. Ketika asam deoksiribonukleat itu diisolasi, kemudian dipecah atau didegradasi, kemudian digunakan untuk proses efek fisiologi begitu, memacu pembelahan. Sama halnya dengan yang terjadi pada perlakuan endosperm tadi. Itu awal mula penemuan sitokinin. Ada zat yang menyebabkan pembelahan sel. Dan pembelahan sel itu sangat cepat berlangsung ketika ada auksin, tidak sendirian. Penemuannya sendiri secara ilmiah itu diawali di tahun 1800, kita awali dengan sejarah dulu, bahwa Wessner itu sudah membuat hipotesis bahwa ada zat yang mengatur pembelahan. Jadi ada saatnya pembelahan itu sangat cepat, ada juga yang cukup lambat,
dan ada pemacunya. Ya. Tentu saja ketika kita mempelajari hormon tanaman, itu hormon ya, zat pemacu pertumbuhan itu ya kita harus mempelajarinya secara detail, apalagi hormon itu harus bekerja secara tunggal, tidak boleh dalam bentuk kombinasi. Itu tidak mudah, ya, itu tidak mudah. Kemudian Haberland di awal 1900 itu mencoba untuk menginduksi sel untuk membelah secara in vitro. Jadi sudah ada penemuan mengisolasi tanaman di dalam medium nutrisi, di dalam medium agar-agar gitu, tetapi tidak bisa membelah. Jadi pasti ada penyebabnya. Karena ketika sel atau organ itu diisolasi itu tidak dalam bentuk keadaan utuh ya, pasti dalam bentuk potongan atau istilahnya kita mengenal dengan istilah explant. Baru di 1955 Miller ini secara intensif mengintensif untuk menemukan apakah zat yang dimaksud oleh para ilmuwan sebelumnya itu. Beliau menemukan suatu zat dari DNA, karena nanti DNA tadi yang diduga awal tuh hasil pemecahan DNA itu bisa memacu pembelahan sel. Kemudian beliau mengambil DNA dari ikan herring. Ikan herring ini diotoklav sehingga terdegradasi. Hasil otoklav dari DNA tadi ternyata terbukti bisa memacu pembelahan sel. Pembelahan sel pada tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian beliau memberi nama kinin karena diisolasi dari hewan. Dan istilah kinin ternyata sudah dipakai juga untuk memberikan istilah beberapa hormon yang pada hewan, sehingga diganti dengan kata-kata, dengan tambahan kata-kata sito. Sitokinin diambil dari kata-kata sitokinesis, zat yang paling berperan pada saat pembelahan sitoplasma. Kinetin menjadi salah satu sitokinin yang ditemukan pada sel hewan, pada tubuh hewan ya. Tapi ternyata perannya justru bermanfaat pada tumbuh-tumbuhan. Seakan-akan ada zat yang memacu pertumbuhan itu tidak terdapat pada tumbuhan itu sendiri. Dia terdapat pada hewan. Tahun 1963 10 tahun dari penemuan Miller tadi terhadap kinetin, Latham ini mengisolasi dan mengidentifikasi ada zat di dalam biji jagung. Biji jagung yang masih muda. Biji jagung yang masih muda kemudian diekstrak. Dan ternyata ekstrak dari biji jagung ini manfaatnya atau kerjanya itu mirip dengan kinetin yang dari ikan herring tadi, dan dia menamakannya sebagai zeatin. Nah, beliau berhasil membuktikan bahwa zat yang sama untuk memacu pembelahan sel tumbuhan itu tidak hanya yang ada pada ikan tadi, DNA ikan tadi, bahkan tidak berupa hasil degradasi dari DNA ya. Ini ekstraknya, ekstrak bulir jagung karena dia masuk sereal. Jadi kalau kalian mau makan jagung itu kalian mengkonsumsi di dalamnya ada sitokininnya. Nah, di manakah kita bisa menemukan sitokinin? Ya, di manakah, di organ apa, bentuknya apa? Ternyata di dalam tumbuhan zat yang bernama sitokinin ini, kelompok sitokinin ini ada dalam dua bentuk. Bentuk bebas dan bentuk terikat. Ya, bentuk bebas artinya ketika kita mengisolasi dengan serangkaian prosedur kimiawi dengan pelarut tertentu, maka kita bisa mendapatkan senyawa itu. Ekstraknya betul-betul sitokinin murni begitu ya. Tapi ada juga yang terikat karena dia terikat di dalam sebagai komponen tRNA. Komponen tRNA dari suatu asam amino tertentu yang sudah dibuktikan hingga saat ini
tRNA yang mengandung suatu sitokinin itu adalah tRNA dari asam amino serin dan tirosin. Ya, kita mengenal ada 20 macam asam amino yang menyusun protein dan ternyata yang ditemukan sebagai bagian penyusun atau terdapatnya sitokinin itu untuk serin dan tirosin. tRNA kalian tahu ya, bagian dari DNA, bagian dari asam nukleat ketika sedang melakukan proses translasi yang membawa urutan basa nitrogen atau kode kodon, triplet kodon itu, triplet kodon. Ini ada gambarnya, Kalau ini adalah susunan basa nitrogen penyusun tRNA, pada bagian ujung ini, ujung bawah itu mengandung basa nitrogen CaO. Diambil dari tRNA dari khamir yang akan menyandi asam amino tirosin. Sitokinin di sini terikat oleh basa nukleotida berupa adenin, ada IP di sini itu isopentanil ya. Nah, sitokinin yang terdapat pada tRNA sel khamir ini atau yeast ini adalah bentuknya bukan zeatin. Yang bentuknya zeatin tadi ada pada jagung. Ini kalau pada yeast itu bentuknya berupa senyawa isopentanil. Isopentanil sama dengan sitokinin. Selain di jagung, penemuan selanjutnya terhadap zeatin ini ternyata juga banyak organ lain, bahkan pada eksudat akar bunga matahari. Daun begonia yang memiliki kemampuan untuk pembelahan dan regenerasi yang cukup tinggi, termasuk untuk menumbuhkan tunas aksiler, itu daun begonia ternyata mengandung sitokinin yang cukup tinggi juga. Di kerajaan jamur, Rhizopogon roseus, itu juga dihasilkan zat tumbuh yang serupa dengan zeatin ini. Saya detailkan struktur tRNA dari suatu asam amino yang isinya adalah urutan basa nitrogen yang sangat panjang. Nah, tidak semua tRNA itu mengandung sitokinin ya, yang sudah saya ceritakan tadi. Ini adalah pada yeast, pada asam amino tirosin, ini yang umum secara umum. Secara umum ya isinya macam-macam. Posisi yang A berikatan dengan sitokinin pada yeast ini di sini adalah bentuknya ML ini apa? MG, M2G ini apa ini? Belum tahu ini. Tidak ada keterangannya di sini. Gugus metil. Oh, ternyata ada gugus metil di sini. Jadi terikat dengan gugus metil tertentu. Ada yang terikat gugus metil, berikatan di nukleotida, ada juga yang berikatan dengan sitokinin. Tuh. Jadi kalau kita mau mendapatkan sitokinin, mau perlakuan sitokinin eksogen, kita tidak perlu menumbuk jagung ya. Kita bisa juga mengambil kultur jamur tadi. Seperti halnya yang saya ceritakan pada PGPR, bahwa sebagian rhizobia itu menghasilkan auksin, dan penemuannya yang auksin di bakteri sangat banyak ya. Yang sitokinin yang tidak terlalu banyak. Dari sini kita belajar bahwa beberapa zat tumbuh itu ternyata juga dihasilkan oleh sel-sel mikroba, baik yeast, bakteri, atau jamur. Jenis sitokinin yang diisolasi dari tumbuhan, yang saya ceritakan tadi zeatin, ya. Zeatin menjadi sitokinin yang utama yang menjadi hormon endogen dari biji jagung. Ternyata tidak hanya zeatin, bentuk terikatnya ada. Ya. Zeatin adalah salah satu contoh bentuk sitokinin yang bebas. Sitokinin yang terikat atau tidak bentuknya dalam penyusun tRNA itu lebih banyak, dan dia terikat oleh suatu ribosil. Ribosil itu zeatin berikatan dengan gula ribosa. Ribosa yang menjadi penyusun dari RNA. Kemudian ada juga zeatin yang berikatan dengan gugus fosfat.
Ini struktur zeatin yang ada di bawah. Ada 2 cincin siklis, kemudian diikuti dengan rantai samping yang panjang. Sebuah sitokinin yang namanya zeatin. Jadi ada 3 ya, tidak hanya zeatin saja, tapi kadang-kadang struktur seperti ini ada tambahan fosfatnya, ada tambahan gula ribosa. Gula beratom C5 itu ribosa. Dan ketiga senyawa ini aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama-sama memacu pembelahan. Yang membedakan struktur kimianya dan kemungkinan besar adalah kecepatan atau afinitas biasanya begitu. Ini muncul lagi, sudah kita bahas tadi. Senyawa yang analog dengan zeatin itu ternyata tidak hanya zeatin ribosa, tapi juga masih ada yang lain ya. Ini yang akan menentukan reaktivitas dari sebuah sitokinin. N6 isopentenyl adenin itu IPA ya, IPA. Atau N6 dimetil alil purin itu juga suatu sitokinin yang analog dengan zeatin, tetapi ada di dalam tRNA yeast, dimetil alil purin. Sama IP, isopentenyl adenin, karena dia berikatan dengan nukleotida adenin. Ya, namanya isopentenyl adenin. Nama lainnya dimetil alil purin. Ya, dimetil alil purin. Karena dia diambil dari bahasa purin. Adenin itu adalah bahasanya bahasa purin, basic skeletonnya. Ternyata tidak hanya di yeast, pada jagung dan kapri juga ada. Wah, ini memacu penelitian yang lain ini berarti ya. Tidak hanya pada monokotil, bahkan jagung mewakili monokotil, tapi kapri mewakili tanaman-tanaman dikotil. Berarti meluas, penemuannya menjadi luas. Senyawa-senyawa ini identik dengan zeatin, tetapi dimetil aminopurin atau IPA ini tidak memiliki gugus hidroksil atau gugus OH-nya tidak ada. Contoh sitokinin lain yang mirip aktivitasnya dengan zeatin adalah metil butanil aminopurin. Ini adalah suatu senyawa sitokinin yang sangat aktif. Tentu saja pengujiannya juga cukup lama dan Bu Yudita belum mendapatkan informasi penggunaan metil butanil purin ini. Yang lebih banyak digunakan biasanya adalah IPA. Kemudian zeatin, zeatin itu juga banyak penelitian dengan menggunakan zeatin dan sangat aktif seperti halnya IAA ya, seperti halnya IAA. Sitokinin ternyata tidak hanya ditemukan pada tanaman sehat. Jagung tadi adalah pada bulirnya. Kemudian yeast tadi ya bukan karena penyakit, karena individu berupa sel kamir dan terdapat pada tRNA-nya. Sitokinin ternyata juga ditemukan pada suatu tumor, jaringan tumor yang ada pada tumbuhan, dan jaringan tumor itu diserang oleh Agrobacterium. Agrobacterium adalah bakteri tanah. Ya, Agrobacterium ini adalah bakteri yang ada di dalam tanah. Secara alamiah dia adalah bakteri patogen, tinggal di tanah, dan dia dapat menyebabkan tanaman itu terserang tumor. Tumor itu ya kanker. Kalau hewan itu ya sel kanker ya, bentuknya seperti mahkota, saking besarnya begitu, seperti mahkota ratu kerajaan begitu ya. Sitokinin dilaporkan diproduksi pada tumor crown gall yang dihasilkan oleh Agrobacterium tumefaciens. Selain pada tumor crown gall, juga pada bintil-bintil akar yang dihasilkan oleh Rhizobium japonicum. Nah, kita tahu bahwa beberapa tumbuhan legum itu banyak sekali mengandung rhizobia, nodul atau bintil akar. Dan bintil akar itu semakin dia berpopulasinya banyak atau bintil akarnya sudah matang, dewasa, itu ditandai dengan pigmen yang hitam, like hemoglobin. Fungsinya adalah untuk mengikat N2 dari udara. Ternyata tidak sekedar dapat memiliki aktivitas rhizobium ini tidak hanya mengikat N2 udara, tapi dia juga menghasilkan sitokinin.
Apalagi nodul ini berada di akar, sehingga seperti menjadi simbion, endosimbion untuk mendukung proses biosintesis sitokinin yang ada pada akar. Ya, kita melihat seperti apa Kronengaul itu. Ini adalah batang tanaman tomat yang terinfeksi oleh Agrobacterium dan dia membentuk tumor. Warnanya, bentuk selnya menjadi tidak beraturan, persis seperti yang kita pelajari bagaimana pertumbuhan sel kanker, apalagi kalau pada jaringan yang terisolasi, seperti semacam kalus juga, hampir mirip gitu ya. Tapi ini ada di tanaman yang hidup. Biasanya ada di pangkal batang, ya tidak selalu. Ini kebetulan posisinya agak di atas karena di bawahnya masih ada tunas daun itu. Terinfeksi, kemudian dia membentuk pertumbuhan sel yang proliferasi yang tidak teratur, dan itu diisolasi. Diisolasi oleh para peneliti, terutama di bidang pertanian, karena tanamannya menjadi apa ya istilahnya ya, mata tunasnya menjadi sangat banyak. Kalau pada pinus ini Rhizobium fascien ini mensekresikan sitokinin dan IAA. Kedua hormon ini dapat memacu pertumbuhan yang kaku. Witch's broom itu seperti sapunya tukang sihir, ya, jadi kaku begitu. Pertumbuhannya sangat banyak dan berupa tunas. Kalau yang Kronengaul itu belum sampai membentuk tunas, tetapi diindikasikan dia menghasilkan mengaktifkan gen-gen untuk mensintesis sitokinin dan auksin. Penemuan ini dilanjutkan ketika tanaman tomat itu diinfeksi, ya. Nomor 1 itu sel tumornya itu diinisiasi dengan bakteri, kemudian bakterinya sudah kita desain, kita ambil dari plasmid Agrobacterium tumefaciens dari tanaman yang sehat, betul. Setelah beberapa lama bakteri itu menginsert atau menyisip, maka tumbuhlah Kronengaul, tumor. Pembelahan sel yang terus-menerus itu yang tadi menjadi kata kunci ya. Kenapa dia menjadi fenomenal? Karena infeksi ini tidak merubuhkan tanaman, tidak menyebabkan tanaman itu layu dan mati, tapi justru ada proliferasi sel yang terus-menerus. Nah, virulensi dari bakteri Agrobacterium itu mengakibatkan genom dari tanaman tomat ini menjadi berproliferasi. Umumnya memang di atas permukaan tanah ya, karena bakterinya hidupnya di area rhizosfer. Sudah berhasil mentumbuh Kronengaul, maka kita isolasi. Kita ambil Kronengaulnya. Kronengaulnya kita ambil, kita tumbuhkan secara in vitro. Tumor itu inkubasi di dalam medium kultur, kemudian bakterinya kita hilangkan. Pakai apa? Pakai antibiotik. Sehingga kita mendapatkan bakterinya, tumornya tadi sudah bebas dari bakteri. Sel bakterinya sudah hilang. Kita cuci dengan antibiotik, itu sudah mati semua. Kita biarkan, ternyata sel-sel tumor ini terus membelah ya. Sel bakterinya mati, tetapi tDNA yang diduga mengandung mengkode hormon sitokinin itu sudah masuk ke dalam genom tanaman, sehingga dia mampu melakukan proliferasi. Seperti itu. Ya, inilah yang menjadi awal penemuan kita bisa menumbuhkan kalus. Ya, kita bisa menumbuhkan kalus tanpa harus menginfeksi tanaman itu atau menginfeksi eksplan itu dengan Agrobacterium. Nah, begitu. Ya, itu cerita dari sejarah penemuan sitokinin. Kita masuk di struktur kimia. Setiap belajar hormon kita belajar struktur kimia supaya tahu. Ya. IAA seperti apa, dia cincinnya indol, giberelin cincinnya giban, gitu ya, ABCD. Sedangkan sitokinin ini strukturnya adenin,
suatu basa purin ya. Basa purin itu berisi basa nitrogen, ya, adenin itu, kemudian ada ribosanya, ada gula pentosanya, ada gugus fosfatnya. Yang namanya adenin berarti dia adalah suatu basa nitrogen yang mengandung gula ribosa dan fosfat. Kadang-kadang struktur adenin ini juga membentuk suatu glikosida, namanya sitokinin glikosida, yang dapat juga digunakan sebagai cadangan, yang dapat diurai oleh suatu enzim glikosidase. Jadi sitokinin memiliki struktur dasar berupa adenin. Ada yang menyebut pustaka sebagai aminopurin. Jadi kalau kalian nanti menemukan adenin itu diidentikan dengan aminopurin, itu berdasarkan struktur kimianya. Kalau nama yang melekat itu seperti alias ya. Nama yang melekat untuk basa nitrogen adenin itu memudahkan singkatan ATGC. Adenin, timin, guanin, sitosin ya, itu memudahkan pengistilahan bahasa nukleotida penyusun DNA adenin. Tapi secara struktur kimia dia adalah suatu aminopurin, suatu purin yang punya gugus amina, sebenarnya begitu. Molekul adenin ini menjadi molekul yang kunci, molekul yang penting untuk menentukan aktivitas dari sitokinin. Aktivitas sitokinin tidak hanya ditentukan oleh struktur adenin, tapi juga adanya panjang dan adanya ikatan rangkap di dalam molekul adenin itu sendiri. Sitokinin akan hilang aktivitasnya jika inti adenin ini berubah atau rusak. Biasanya siklik itu bisa membuka, jadi rantai sikliknya membuka. Begitu rantai sikliknya membuka, kehilangan satu tangan yang menghubungkan C, maka hilang aktivitasnya. Contohnya adalah furfuril guanin. Yang aktif itu furfuril aminopurin. Ini furfuril guanin. Jadi adenin berubah menjadi guanin, ya sudah berubah struktur kan, berarti sudah tidak bisa beraktivitas lagi seperti sitokinin. Bensil sitosin. Nah, ini berubah dari posisi adenin berubah menjadi sitosin, meskipun terikat oleh bensil ya. Bensil aminopurin itu sitokinin yang aktif, tapi bensil sitosin tidak. Nah, tidak menunjukkan aktivitas sebagai sitokinin. Meskipun masih banyak ya, masih banyak. Bu Julita tidak akan menceritakan semuanya saking banyaknya. Sitokinin itu syarat utamanya hanya punya adenin begitu saja. Kalau tidak punya adenin dan tidak punya rantai samping, ikatan rangkap, maka dia rendah aktivitasnya. Yang mirip itu banyak, seperti yang kita ceritakan pada hormon-hormon yang lain. Yang mirip dengan aktivitas auksin, yang mirip dengan aktivitas gibberellin banyak. Tetapi bukan suatu golongan sitokinin. Ini perbandingan struktur antara adenin dan adenosin. Adenosin berarti adenin sudah berikatan dengan gula ribosa, suatu nukleosida. Kalau dia berikatan juga dengan gugus fosfat, maka dikatakan sebagai nukleotida. Nah, sehingga dikatakan sitokinin ini sangat aktif karena dia menjadi bagian dari suatu basa nukleotida. Dan basa nukleotida mau tidak mau dia berhubungan dengan struktur asam nukleat. Dia bagian dari asam nukleat. Ya, kalau kita membicarakan sitokinin berarti identik dengan kegiatan pembelahan sel, dan pembelahan sel sangat erat hubungannya dengan asam nukleat. Itu. Perbandingan bentuk sitokinin dan struktur dasarnya, ada dua sitokinin yang saya ambil di sini. Kalau struktur dasarnya adalah adenin, suatu basa purin, ya, dua cincin siklik dan gugus NH2 amino purin ya, ini yang bulat ini purin, ada gugus aminanya. Maka kinetin itu adalah salah satu sitokinin yang ditemukan pada DNA ikan herring tadi, juga memiliki basa adenin sama, tapi berikatan dengan gugus yang lain, bukan NH2. Dalam hal ini dia gugusnya adalah furfuril.
Bensil aminopurin, berarti dia punya purin, punya adenin, ada yang menyebut bensil adenin, boleh silahkan. Kalau kalian nanti membedah jurnal dan mendapatkan istilah bensil adenin, artinya sama dengan bensil aminopurin. Ya. Di dunia kultur jaringan nyebutnya BAP. Nah, gitu. Kalau udah bilang BAP sudah paham, artinya itu suatu sitokinin sintetik. Rantai sampingnya beda dengan zeatin. Oh, zeatin tidak saya tampilkan ya. Tapi punya cincin siklik, ya, sama. Minimal harus punya satu ikatan rangkap 2, di malah 3 punya. Berarti dia adalah suatu sitokinin yang aktif. Suatu sitokinin selain punya struktur dasar adenin, juga punya rantai samping. Bisa berupa siklik, bisa non-siklik, dan berikatan pada atom C nomor 6. Nih nomor 6. Kita menghitungnya dari pojok kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ya, kita menghitung atom, bukan atom C-nya, tapi semua atom penyusun cincinnya. Ada 9 atom yang menyusun cincin aminopurin ini, cincin adenin. Cincin yang ke-6 itu adalah cincin yang menentukan reaktivitas suatu sitokinin. Kalau bergeser Bu, bergeser pada nomor 7 ya bisa, tapi keaktivitasnya menjadi berkurang. Sitokinin satu dengan sitokinin yang lain dibedakan oleh adanya rantai samping. Rantai sampingnya menempel pada adenin pada atom C nomor 6. Atom C nomor 6. Nih ya. Jika posisinya berubah, maka aktivitasnya juga berkurang, bahkan kadang-kadang menjadi tidak sitokinin sama sekali. Suatu molekul adenin tanpa rantai samping, berarti dia hanya adenin saja. Ya, dia adalah sitokinin yang lemah, karena dia basa nukleotida. Saya tidak tahu apakah basa nukleotida bisa diisolasi ya. Saya tidak tahu. Kita belajar biokimia lagi nanti. Ya, tempat menempelnya rantai samping itulah yang meningkatkan aktivitas dari sitokinin. Ini adalah zeatin. Struktur dasarnya adenin. Di atom C nomor 6 dia melekat rantai samping. Rantai sampingnya punya satu ikatan rangkap. Tidak ada siklik tetapi mengikat pada atom C nomor 6 ya, berarti dia sitokinin yang sangat aktif. Ikatan rangkap sudah kita bahas, makin banyak berarti makin meningkat ya, makin kuat aktivitas pembelahannya, meskipun itu juga tergantung oleh jenis tanamannya, jenis sasarannya ya, tidak bisa gebiah-uyah, tidak bisa pukul rata, tidak bisa. Dan rantai samping tadi sudah saya sampaikan bisa berupa cincin aromatik, BAP, bensil aminopurin, ini gugus bensil, CH2 dengan gugus dengan rantai 6. Ini kinetin, furfuril, aminopurin, ini juga purin sama. Kemudian ini zeatin. Zeatin menjadi salah satu sitokinin yang memiliki rantai yang lurus, bukan rantai siklik. Perbandingan antara kinetin dan sitokinin dan zeatin, dua-duanya adalah sitokinin yang aktif, sangat aktif ya. Ternyata setelah berkecimpung di bidang hormon, itu zeatin itu zat yang sangat mahal ya, sangat mahal, kayaknya tidak terjangkau deh. Satunya rupiah itu tidak terjangkau. Kalau hanya 1 gram itu terbeli harus membeli 5 juta ya, itu mahal sekali. Biasanya yang diperjualbelikan tuh kinetin, zeatin itu jarang dipakai. Sitokinin sintetik itu adalah sitokinin yang punya rantai samping, furfuril, bensil, fenil, metil, dan sebagainya. Itu adalah sitokinin sintetik. Sedangkan sitokinin alami itu ternyata berbentuk isopentanil. Ya, isopentanil ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah dikatakan sebagai sitokinin alami. Saya tidak bisa membahas lebih panjang karena tidak bidangnya kimia, nanti takut salah ya. Takut salah, kita pelajari bahwa ternyata yang menjadi
pembeda antara kinetin dan zeatin ini dikatakan sebagai hormon alami zeatin dan hormon sintetik pada kinetin. Hanya posisi atau bentuk dari rantai sampingnya. Ini adalah suatu isopentanil. Isopentanil itu turunan dari atau pembentuk dari suatu terpen. Terpen tapi mengikat pada nukleotida. Ini berbagai sitokinin. Adenin sebagai struktur dasar, kemudian ada yang menempel di sana metil adenin. Ya, metil adenin. Sama-sama punya aktivitas sebagai sitokinin, tetapi ini dianggap lemah karena tidak punya rantai samping. Metil adenin juga lemah karena rantai sampingnya tidak memiliki ikatan rangkap di sini. Sehingga dia menurunkan menjadi berbagai sitokinin. Ada isoprenoid sitokinin, 2IP di sini ya, isopentanil adenin ini 2IP. Ini adalah suatu terpen, ini struktur terpen khas sekali seperti yang ada pada gibberellin. Zeatin, ciseatin, dihidrozeatin, sama-sama zeatin tapi ada posisi cis dan trans. Ya, nanti dibaca, itu pengetahuan untuk tambahan pengetahuan. Ada juga yang rantai sampingnya berupa cincin aromatik. Dan contoh dari sitokinin sintetik yang utama itu adalah kinetin, ya. Kemudian TDZ yang sering dipakai di kultur jaringan itu adalah BAP, kinetin, TDZ. Itu yang paling banyak. 2IP jarang, ya. 2IP ini jarang dipakai. Saya belum pernah memakai juga. Yang saya tahu yang mahal itu zeatin, ya, nggak tahu kalau isopentanil. Ini cis dan trans kita tidak usah membahas ya. Ini struktur berdasarkan struktur kimia saja. Yang ingin saya garis bawahi ada tidiazuron. Tidiazuron ini punya cincin adenin, tetapi lucunya dia terpisah oleh struktur rantai samping. Nah, ini yang unik di sini. Ini mirip dengan cincin purin, cincin adenin, tetapi strukturnya berbeda dengan bensilaminopurin sehingga aktivitasnya pun juga berbeda. Ya. Hasil penelitian menunjukkan TDZ disingkat dengan TDZ, tidiazuron ini ternyata juga bisa merangsang pertumbuhan tunas ya, sangat cepat juga. Dia adalah sitokinin yang aktif juga. Kita masuk di jalur biosintesis. Kalau kita membahas hormon, ya berarti kita mempelajari di mana hormon itu dihasilkan. Dihasilkan pada hampir semua tumbuhan tingkat tinggi, maupun beberapa mikroba, jamur bakteri. Bahkan ditemukan juga pada tumbuhan talofita, lumut, ya, belum ada laporan paku. Kemudian menjadi komponen dari tRNA dari prokariota dan eukariota. Ya kalau dia menjadi komponen tRNA berarti hampir semua ya, hampir semua tumbuhan yang menghasilkan asam amino tirosin dan serin dan tirosin itu ya, berarti kita bisa menemukan sitokinin. Pada jalur biosintesisnya, jalur metabolismenya, sitokinin adalah bagian dari terpen dengan menggunakan senyawa pembentuknya suatu asam mevalonat, berarti dia metabolit sekunder. Asam mevalonat menjadi salah satu jalur utama masuknya beberapa senyawa metabolit sekunder. Rantai sampingnya bisa berupa suatu isopren, makanya dinamakan isopentanil. Pembentuknya asam mevalonat. Sitokinin satu keluarga besar dengan gibberellin, dengan titik simpangnya ada pada isopentanil pirofosfat, IPP. Nih jalurnya yang saya singkat ya, karena kalau jalurnya yang sangat panjang itu ruwet sekali. Asetil koenzim A yang merupakan hasil dari proses glikolisis sebelum masuk siklus Krebs, dia bercabang membentuk asam mevalonat. Asam mevalonat menghasilkan isopentanil pirofosfat yang dari sini dia bisa bercabang menjadi beberapa jenis metabolit sekunder. Ada sitokinin, ada karotenoid, ada gibberellin, ada asam absisat dan sebagainya. Jadi isopentanil pirofosfat inilah yang menjadi pembeda antara sitokinin, GA dan ABA. Sama-sama dihasilkan dari induk yang sama ya, berasal dari induk yang sama atau prekursor yang sama, isopentanil pirofosfat,
tetapi kejadiannya pemasakannya menjadi bentuk asam gibberelat, menjadi sitokinin yang sitokinin dan asam gibberelat sangat berbeda jauh ya strukturnya. Apalagi dengan karotenoid. Karotenoid bisa membentuk rantai yang sangat panjang, menjadi pigmen. Apalagi bisa memiliki kemampuan mengikat foton ya, karena dia adalah pigmen fotosintetik juga. Tapi ada juga yang hasil dari isopentanil ini panahnya tidak hanya satu, panahnya bercabang sangat banyak ini ya. Isopentanil pirofosfat bergabung dengan adenosin monofosfat atau AMP menghasilkan isopentanil AMP. Melepaskan gugus fosfatnya dibentuklah isopentanil adenosin. Kehilangan gugus gulanya atau gula ribosanya dia menghasilkan suatu hormon sitokinin. Kalau masih isopentanil adenosin ini langsung, ini ke samping masih ada jalur biosintesis yang lain ya, maka dia membentuk suatu nukleotida atau basa nitrogen. Isopentanil adenin ini dapat diubah menjadi 3 bentuk utama sitokinin yang alami, zeatin, ribosazeatin, dan ribosasiatin yang ribosa nukleotida, maaf ya, nukleotida tadi. Ini adalah jalur biosintesis sitokinin dengan menggunakan ini adalah ATP, energi, bergabung dengan dimetil alil pirofosfat, bagian dari jalur biosintesis gibberellin atau isopren, kemudian akan terbentuk isopentanil transferase IPT ini ya, itu enzimnya. Dihasilkan suatu ribotida dan ribosa serta free basa atau zeatinnya. Dari isopentanil adenin bisa dihasilkan 3 macam bentuk asam sitokinin. Transzeatin, ribotida, ribosida juga ada fosfatnya, dan yang tanpa fosfat tanpa ribosa. Free zeatin. Inilah yang berlangsung pada jagung ya, pada jagung yang pertama kali kita pelajari tadi, juga pada bunga matahari, selanjutnya ternyata juga pada bunga matahari. Nah, apa kaitannya dengan agrobakterium? Ternyata agrobakterium itu menyandi gen untuk IPT ya, isopentanil transferase, dan itu bisa diisolasi dan bisa mereaksikan adanya senyawa yang mirip dengan dimetil alil tadi dengan suatu AMP, adenosin monofosfat, bukan ATP ya. Kalau di agrobakterium ya, energinya berupa AMP bukan ATP, dan dihasilkannya adalah zeatin monofosfat. Ini kan zeatin, suatu ribosida. Ribotida ya, ribotida karena ada gugus gulanya dan ada fosfatnya satu. Tiga, senyawa sitokinin alami. Ya, saya ceritakan tadi diringkas dalam bagan ini. Kalau mau menghafal boleh silahkan ya. Ini tidak terlalu ruwet. Kita bisa mempelajari di sini bahwa ternyata banyak sekali cabang dari suatu jalur metabolisme yang bisa diisolasi. Tidak mudah mengisolasi zeatin. Kadang-kadang kita dapatnya dihidrozeatin. Ya, kadang-kadang dapatnya yang bebas basa dari sitokinin karena isopentanil adenin tadi yang cukup aktif di sini. Pada tumbuhan tingkat tinggi, ternyata tempat-tempat yang menjadi biosintesisnya adalah bagian embrio dan endosperm biji. Yang pertama kali kita temukan adalah pada air kelapa, ya. Air kelapa adalah endosperm pada suatu buah, ya, ada dalam suatu buah, dalam suatu biji, dalam suatu biji ya. Kemudian ada pada embrionya. Titik tumbuh berarti daerah meristematik. Penemuan selanjutnya ternyata tidak hanya pada embrio, tapi juga organ yang masih muda. Meristem apikal, meristem ujung akar, kemudian buah yang sedang berkembang, di mana di situ selalu terjadi proses pembelahan. Buah yang masih muda
dia akan membelah terus-menerus menjadi buah yang masak. Berarti dia menambah ukuran. Berarti dia juga menjadi tempat sintesis sitokinin. Namun sintesis utamanya adalah di akar. Di akar kemudian ditransport ke seluruh tubuh lewat jaringan xilem. Karena dia ditransport dari akar, maka yang dominan di sana adalah xilem. Cairan xilem itu diisolasi dan dianalisis dengan biokimiawinya, ternyata kandungan sitokininnya cukup tinggi. Ya. Seperti itu. Ada juga bagian meristematik tetapi dia dorman. Kita pernah membahas tentang tunas-tunas yang tidak mau memanjang, tumbuh normal, artinya tunas itu dorman. Misalnya tunas pada kentang yang belum berkecambah, belum bertunas, itu ada mata tunasnya. Ya. Itu juga menjadi tempat sitokinin. Dia adalah hormon yang memacu pertumbuhan tunas, berarti di tunas yang dorman itu juga sudah ada meskipun tidak terlalu tinggi. Hampir semua bagian yang aktif membelah, ya, aktif membelah berarti ditandai dengan jaringan meristematik. Jaringan meristematik berarti kaya sekali dengan asam nukleat, DNA dan RNA-nya sangat kuat, sehingga di situ kita bisa menemukan sitokinin. Ada yang mengikat tRNA, ada yang mengikat juga bagian dari asam nukleat itu sendiri, isopentanil adenin. Contoh tanaman yang mengandung sitokinin. Nah, penemuan pertama tadi pada bulir jagung, ternyata apel pada buahnya. Kalau kalian mengkonsumsi apel, itu juga mengandung sitokinin. Pada ginkgo biloba, ginkgo biloba ditemukan bagian gametofit betinanya. Gametofit adalah pengganti dari putik, nah, pengganti dari putik tanaman tingkat tinggi pada angiospermi. Pada ginkgo biloba dia ternyata bagian gametofit betina yang akan berkembang membentuk strobilus. Kok strobilus ya? Buah ya, buah pinus. Buah pinus itu nanti menghasilkan biji. Nah, bijinya ada embrionya. Jadi dia tinggi sekali. Pada polong-polongan, sitokinin ada pada kecambah, ya, kecambah ke tauge, kecambah kedelai, apalagi kecambah kacang tanah, ya, yang polong-polongan, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tunggak, itu adalah polong-polongan. Kapri tadi sudah disampaikan di kapri ya. Ternyata juga ditemukan di kapri, ternyata bukan di buahnya tapi di kecambahnya. Sedangkan pada bunga matahari, zeatin tadi juga ditemukan di eksudat akar. Akar itu menghasilkan eksudat, zat yang dikeluarkan eksternal untuk melindungi daerah perakaran. Hasil metabolisme untuk menjaga keberlangsungannya dengan lingkungan, itu dia menghasilkan eksudat. Pada tembakau itu pada jaringan kambium itu ditemukan sitokinin yang sangat tinggi. Ini penemuan adanya sitokinin pada kambium ini juga mendukung penelitian di bidang kultur jaringan, karena kambium pada tembakau itu mampu membentuk kalus dalam waktu hitungan minggu, tidak sampai bulan. 1 minggu itu sudah membelah. Ya. Kalau kalian memotong batang tembakau yang masih sehat, masih muda, kemudian diisolasi, ditumbuhkan secara in vitro, maka dia tumbuh menjadi jaringan kalus. Identik dengan tumor ya, jaringan kalus itu sebenarnya identik dengan tumor. Itu menunjukkan bahwa pada kambiumlah terbentuknya atau disintesisnya sitokinin. Pada buah, cairan buah atau jusnya itu pada tomat. Kalau kalian mau menggunakan tomat sebagai sumber sitokinin alami, itu bagus banget. Jadi tomatnya di blender saja, disaring. Ya, cairan buahnya atau jusnya itu mengandung sitokinin. Bagaimana kerja sitokinin? Nah, kerja sitokinin yang sudah kita awali tadi dengan berbagai macam penemuan tadi ternyata sangat berhubungan dengan asam nukleat. Sangat erat hubungannya dengan DNA dan RNA, berarti dia memang membantu proses pembelahan sel. Kapan dia membelah sel itu pasti diikuti sebelumnya dengan penyediaan protein. Berarti tRNA harus bekerja untuk menghasilkan transkrip
ya, transkrip dari mRNA tadi. Diterjemahkan oleh tRNA sehingga menjadi produk asam amino. Jadi bekerja pada tahap translasi karena dia menempel pada tRNA. Yang pertama, sitokinin ini punya mekanisme kerja pada tahap pengaturan siklus sel. Siklus sel. Sel itu membelah pada tahap mitosis. Tetapi mitosis itu menjadi bagian kecil dari suatu siklus sel. Ada suatu keadaan atau peristiwa yang menjaga kapan sel itu membelah, kapan sel itu istirahat. Itu yang dinamakan dengan siklus sel. Sitokinin dianggap sebagai hormon yang mengkontrol atau yang mengendalikan proses perubahan dari fase interfase, terutama pada fase G untuk memasuki fase mitosis. Ya, fase G. Pada tahap ini, sitokinin ini sangat mempengaruhi adanya struktur protein yang dipengaruhi atau yang menjadi sasaran kerja dari sitokinin adalah protein yang namanya CDK. CDK punya subunit namanya protein siklin. Nah, CDK itu protein besar dan ada subunitnya namanya siklin. Nih gambarnya. Ini adalah siklus sel. Pembelahan sel ada pada bagian mitotic phase atau yang warna biru. Profase, metafase, anafase, telofase. Selesai mitosis, telofase sudah terbentuk, maka terbentuklah sel anakan melalui proses sitokinesis. Sitoplasmanya membelah. Mitosis adalah pembelahan inti ya, karyokinesis ya, jangan lupa. M atau mitosis itu terdiri atas karyokinesis dan sitokinesis. Begitu sitokinesis selesai, terbentuk sel anakan, maka sel anak itu akan tumbuh, akan mengalami interfase, dan interfasenya sangat panjang. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 3 jam, ada yang 24 jam, beda-beda. Kalau yang interfasenya 24 jam, maka mitotik itu kadang-kadang hanya berapa menit, 2-3 menit, ya sampai sangat cepat, terutama daerah meristematik. Ini adalah protein CDK dan subunitnya adalah siklin, protein siklin kecil. CDK bisa aktif kalau dia berikatan dengan fosfat. Ya, ini fase mitosis. CDK-nya berikatan dengan fosfat, maka ketika dia memacu proses pembelahan sel, profase metafase, selesai, maka siklinnya lepas. Selesai tugasnya. Siklin lepas, fosfatnya lepas, maka proteinnya menjadi istirahat, menjadi tidak aktif. Selesai mitosis, dihasilkan CDK yang tidak aktif. Sitokinin dependent kinase. Ketika masuk interfase G1, maka dia harus mulai bekerja. Ya, mulai bekerja. Berarti dia membutuhkan ATP. 1 molekul saja ATP. 1 molekul ATP ditambahkan supaya dia aktif di sini dan ada penambahan protein siklin. Protein siklin di sini mendukung supaya CDK ini mendukung proses pertumbuhan dari sel yang baru. Ya, CDK ini ada di dalam sel anakan. Sudah selesai sel anakannya tumbuh, maka dia pendewasaan. Ya, ketika masuk pendewasaan dia lepas lagi. Dia hanya untuk pertumbuhan saja. Sintesis protein, sintesis DNA di sini dia tidak membutuhkan adanya CDK. CDK-nya non-aktif. Ya. Siklinnya selesai, siklinnya khusus ya, siklin G1 ya, fosfatnya lepas. Masuk ke G2. Masuk ke G2 yaitu dia siap-siap untuk masuk ke tahap mitosis kembali. Maka butuhnya 2 ATP. Butuh ATP dan butuh siklin yang lain. Siklinnya siklin mitosis, bukan siklin G1. Sehingga diaktifkanlah CDK ini dengan adanya 2 fosfat.
ternyata CDK2 fosfat yang mengikat dua atom fosfat ini menjadi tidak aktif sebelum diaktifkan oleh sitokinin. Sitokinin akan melepas satu ikatan fosfat ini sehingga membentuk CDK1 fosfat. Begitu ya. Sitokinin mengaktifkan fosfatase, enzim yang menghilangkan atau memutus satu fosfat, satu gugus fosfat yang ada pada CDK saat masuk G2. CDK ini menjadi tidak aktif kalau dia punya dua gugus fosfat. Dia hanya aktif dengan satu gugus fosfat, sehingga harus dilepas satu. Lalu gunanya ATP2 kenapa, Bu? Karena untuk mengaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan itu butuh dua atom fosfat. Mengaktifkan fase pertumbuhan. Begitu mau membelah, dia tidak bisa dengan dua, lepas. Tanpa ada sitokinin, maka gugus fosfat ini, CDK ini terus saja dengan dua atom fosfat. Menunggu agak lama, nanti lama-lama ya lepas sendiri. Ingat, kerja enzim adalah mempercepat jalannya reaksi. Tanpa adanya enzim, reaksi berjalan tapi lambat. Nah, itu yang digunakan prinsip kerja dari penggunaan sitokinin. Yang kedua, pada peran fisiologi sitokinin dengan kaitannya pembentukan organ, ya, morfogenesis, pembentukan suatu organ atau organogenesis. Auksin adalah, sitokinin adalah hormon yang selalu bergandengan. Dia jarang bisa bekerja sendiri. Dia harus melibatkan auksin untuk mempertahankan, untuk membentuk suatu proses fisiologi, terutama untuk pembentukan organ-organ baru. Nisbah atau rasio antara sitokinin dan auksin itu menentukan arah pertumbuhan. Saya pakai gambar saja, sedikit cepat. Ketika auksinnya lebih tinggi daripada auksin, maka yang tumbuh adalah akar. Ini adalah potongan jaringan. Potongan jaringan yang ditumbuhkan secara in vitro, yang dia mengandung suatu hormon endogen, tetapi rendah ya, karena satu potong, tidak individu. Sedangkan kalau kondisi auksinnya terbalik, auksinnya yang lebih rendah dan sitokininnya tinggi, berarti dia memacu pertumbuhan tunas. Konsepnya masuk, ya, karena sitokinin adalah hormon yang dihasilkan di akar, tetapi memacu pertumbuhan tunas. Nah, ini ibaratnya hormon auksinnya, hormon sitokininnya kita tambahkan di dalam eksplan. Tumbuhnya tunas. Tapi kalau kondisinya seimbang, auksin dan sitokininnya yang tumbuh kalus. Proliferasi sel kanker yang tadi saya ceritakan. Itu sehingga kita bisa menyebutkan bahwa sitokinin bersama auksin itu menentukan arah pertumbuhan suatu organ, ya, morfogenesis. Gambaran singkatnya adalah apabila kalian punya jaringan sehat, kemudian ditumbuhkan secara in vitro, dan di dalam mediumnya ini terkandung auksin dan sitokinin, maka dia akan tumbuh kalus terlebih dahulu. Jaringan penutup luka, sel kankernya masuk di sini. Kalau ditambahkan sitokinin lebih banyak, tumbuhnya tunas. Akarnya nggak tumbuh nih. Tunasnya yang tumbuh setelah dia membentuk kalus terlebih dahulu. Penambahan sitokinin lebih banyak lagi, nggak sempat membentuk kalus, langsung membentuk tunas. Yang ketiga, sitokinin menghambat penuaan sel. Wah, ini anti-aging ini ya. Sitokinin itu ternyata menghambat penghancuran butir-butir klorofil pada daun yang sudah lepas dari tanaman. Wah, keren banget ini. Kita bisa mempertahankan sayuran supaya tetap segar dengan pemberian sitokinin. Karena sitokinin ini berhasil memperlambat klorofil itu pecah. Bisa diterapkan pada daun, produk daun. Kalau kalian panen daun, kalau punya panenan bunga kerisan, bunga potong itu harus diberlakukan dengan sitokinin eksogen ya, untuk memperlambat proses penghancuran butir-butir klorofil yang ada di sana. Klorofil itu menjadi indikator sel itu masih mampu membelah, masih mampu memberikan kesegaran gitu ya. Dan dilihat dari warnanya. Sedangkan senescen adalah program penuaan. Secara alamiah semua sel itu akan menua, apalagi sudah lepas dari tumbuhannya. Ujung akar menjadi tempat penting bagi sintesis sitokinin.
Sebagai bukti adalah apabila kalian punya daun beserta tangkainya, direndam saja pakai air. Kalian punya tanaman hias, dicelupkan di dalam air, maka daunnya segar sesaat saja. Setelah itu, nutrisi air itu tidak ada, hanya H2O, ya terbatas. Daunnya akan segera kuning. Tapi jika tadi ujung tangkai daunnya tadi kalian rendam di dalam suatu larutan yang ada sitokininnya, maka daunnya tetap segar, tetap hijau. Ya, bahkan kadang-kadang terbentuk tunas akar adventif, ya. Kadang-kadang terbentuk akar adventif kalau dicelupkan dengan sitokinin. Pada tanaman tomat, tadi saya sudah katakan buah itu ternyata mengandung, jus buahnya itu mengandung sitokinin. Artinya buah tomat itu tidak menunggu suplai, tidak perlu menunggu suplai sitokinin dari akar, dia bisa mensintesis sendiri. Sehingga dikatakan penemuan selanjutnya buah-buah yang berbiji itu sitokininnya lebih tinggi, lebih cepat segar, lebih lama segarnya, maaf, daripada buah-buah yang tidak punya biji. Buah yang tidak punya biji itu menjadi salah satu faktor tidak tersedianya sitokinin. Padahal sitokinin menghambat penuaan. Nanti cepat layu, cepat degradasi. Gitu ya. Bagaimana sitokinin bisa menunda penuaan? Biasanya penuaan itu akibat terjadi penurunan klorofil oleh suatu enzim. Ya, ada enzim klorofilase atau mendegradasi klorofil. Enzim ini disintesis oleh sintesis yang diperantari oleh transkripsi translasi, berarti ada RNA di sana. Penurunan RNA menjadi indikator adanya penurunan klorofil. Dan RNA ini bisa turun karena ada RNA ase. Pada kasus daun yang sudah gugur seperti itu cepat menguning, maka RNA ase itu menjadi sangat tinggi, aktivitas RNA-nya tinggi. Kita ganti, kita pacu dengan adanya sitokinin. Itu ternyata bisa mengaktifkan kembali apa ya istilahnya ya, menstimulasi menggiring mineral-mineral, asam amino, glukosa yang ada di bagian daun yang lain itu menuju ke tempat sintesis RNA ase itu di dalam sel, sehingga permeabilitasnya meningkat dan kloroplas pun tidak cepat menguning, ya, tidak cepat menguning. Yang keempat, yang terakhir, masih banyak tapi tidak memungkinkan, waktu kita juga terbatas. Sitokinin itu memacu perkembangan kloroplas. Ini yang sangat penting dan saya sangat tertarik ini penemuan terhadap kecambah yang di dalam gelap. Kalau kalian mengecambahkan tanaman di tempat gelap, maka yang terjadi adalah etiolase. Etiolasi ditandai dengan tanaman yang panjang tetapi pucat. Artinya apa pucat? Pada semua tumbuhan itu mengandung plastida. Dia pucat karena plastidanya tidak mengandung tilakoid. Plastidanya kosong. Tidak ada membran tilakoid, tidak ada tumpukan grana, yang dimana grana itu adalah tempat sintesis klorofil. Dia menjadi bentuk etioplas. Ya, ada istilah etioplas bagi plastida yang tidak berkembang, dan plastida itu adalah hasil dari tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap. Maka ketika mendapat sinar, kecambah itu akan menjadi hijau. Ya, ketika dikeluarkan dari tempat gelap, tempat terang, maka kecambah itu bisa menjadi hijau. Perlakuan cahaya ini ternyata bisa digantikan oleh perlakuan sitokinin. Nah, sitokinin, kecambah yang tempat gelap tadi tidak perlu diterangkan, tetapi tambah sitokinin, perlakuan sitokin dari luar. Mediumnya dikasih larutan sitokinin. Ternyata juga bisa membentuk warna hijau. Ini penelitiannya. Saya ambil dari jurnal penelitian yang sangat bagus, bisa memfoto plastida dengan menggunakan SEM, ya. Dengan menggunakan SEM atau TEM ini ya. Kalau sampai struktur dalamnya begitu adalah TEM dengan irisan yang sangat tipis. Sampai bisa menunjukkan pembentukan tilakoid ini meskipun tidak tebal ya tilakoidnya. Sepertinya adalah
sitokinin ini bisa memacu pembentukan klorofil yang biasanya diinduksi oleh cahaya. Sehingga kloroplas bisa masak, etioplas yang tadinya kosong bisa berubah menjadi kloroplas. Secara alamiah memang dipacu oleh cahaya. Sekarang kita akan melakukan percobaan bagaimana jika seandainya tidak ada cahaya. Dan seandainya tidak ada cahaya, tanaman selalu dalam keadaan gelap, maka kita bisa memacu perkembangan kloroplasnya dengan menggunakan aplikasi sitokinin. Itu ya, cukup banyak pokok bahasan kita hari ini dengan sitokinin. Sangat menarik juga karena banyak peran fisiologi yang sudah ditemukan pada sitokinin. Kita akan masuk di sesi diskusi tanya jawab jika ada yang mau bertanya. Nanti saya akan jeda sebentar. Saya akan buka barcode SSO, silakan kalian siapkan perangkatnya. Silakan absen dulu, isi presensinya. Saya tak membalas WA, kok banyak sekali WA yang masuk nih. Bentar ya. Siapkan, kalau ada yang mau bertanya silakan disiapkan dulu sebentar. Saya membalas WA dulu. Baik. Mana ini? Ya, sudah. Silakan, saya buka sesi pertanyaan sambil menunggu yang absen tentang sitokinin. Kok suaranya jadi hilang? Sebentar. Sinyal saya kok nggak bagus ya? Duh. Halo, suaranya masuk enggak? Masuk, Bu. Ibu. Ya, di sini tulisannya soalnya bad network quality sinyal. Silakan masuk. Nggih, Bu.
Ya, Saya Retno izin bertanya Bu Yulita. ayo Retno masuk ya, silakan. Saya tadi kan dijelaskan tentang hormon bekerja secara tunggal dan tidak bisa dikombinasi. Nah, itu saya kurang paham itu maksudnya bagaimana gitu. Bukan, ya, oke, saya tangkap, mungkin salah persepsi saja. Begini Retno, masih ada 5 yang belum absen. Jadi kalau kita ingin menguji hormon ini bekerja sebagai apa toh? Seperti halnya ketika pertama kali mengisolasi auksin itu dia bekerja sendirian karena ada di ujung. Itu menjadi sangat sulit, menjadi sangat lama karena ternyata ada zat yang bekerja pada kondisi campuran. Sitokinin ini bisa bekerja jika ada auksin. Jika nggak ada auksin, dia nggak bisa diketahui kinerjanya bagaimana. Itu yang menjadi sulit. Bukan berarti tidak bisa. Umumnya, kalau kita ingin mempelajari, oh ini loh, orang bisa beranggapan mau memacu pembungaan, semprot giberelin, gitu. Itu berarti hormon tunggal. Tapi coba mau numbuhkan kalus, oh ya pakai sitokinin, nggak bisa, gitu ya. Kalus itu bisanya harus campuran sitokinin dengan auksin. Tadi Bu Yulita tidak sempat menampilkan dominansi apikal ya. Itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan tunas aksiler, tunas samping, itu sitokinin, tetapi dia tidak bisa bekerja sendirian, harus ada hormon auksin yang ada di sana. Itu yang menyebabkan sulitnya penemuan suatu hormon, terutama ketika pertama kali hormon sitokin ini ditemukan. Oh, dia pada pembelahan sel. Padahal sebelum sel itu bisa membelah, sel itu harus memanjang dulu. Dan pemanjangan sel itu dipengaruhi oleh auksin. Jangan lupa ya. Akhirnya, meskipun akhirnya itu dalam satu tumbuhan itu hormon tidak bekerja sendirian, pasti dalam bentuk kolaborasi, begitu ya, dalam kondisi seimbang. Tetapi penemuan terhadap kerja hormon tunggal itu kan sulit sekali, ya. Sehingga kenapa hormon alami itu mahal, saya mikirnya begitu. Itu mungkin beda persepsi saja, ya Retno. Dalam penemuannya, dalam mengetahui efek fisiologinya secara tunggal itu sulit sekali untuk hormon sitokinin ini. Apalagi harus diisolasi dan ternyata perannya itu adalah memperpendek fase G2. Wah, itu kan penemuan yang luar biasa itu molekuler itu. Ya, hormon yang bekerja sebagai apa? Faktor transkripsi, mungkin ada sinyal di awal pertemuan kita membicarakan hormon itu bekerja sebagai sinyal transduksi saja. Kalau sinyal transduksinya berupa hormon tunggal, itu berarti penemuannya harus meniadakan hormon yang lain. Padahal di dalam sebuah sel hidup kan pasti banyak hormon yang lain, begitu maksudnya. Ya, Retno. Baik, Bu. Ya. Paham. Ya, paham ya. Betul. Pada percobaan kalian tidak ada praktikum fitohormon ya. Dulu Bu Yulita sempat praktikum fitohormon itu. Benar-benar mengambil daun yang sudah daun yang sudah lepas dari tanamannya, jadi satu helaian daun gitu, masih ada tangkai daunnya. Kemudian ada kontrol yang itu direndam di air. Sama-sama di suhu ruangan di laboratorium begitu, tidak di dalam suatu inkubator. Ada yang diletakkan di meja, dibiarkan saja. Kuningnya dalam waktu 24 jam langsung kuning. Yang di dalam air itu bertahan 2 hari. Ya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Kemudian yang satu lagi direndam di dalam larutan sitokinin. 1 minggu. Oh, keren banget ini ya. Jadi saya pernah melihat tayangan. Pada waktu itu kami berdiskusi dengan Pak Agung Supriyadi yang mendalami PGPR mungkin ya. Beliau interest dengan pertumbuhan. Ada tanaman sayuran yang sudah layu. Ya, tanaman yang sudah dipetik, pedagang itu tidak laku
Entah bayam, entah kangkung, entah kacang panjang waktu itu saya lupa Pak. Ini kok langsung bisa segar lagi kenapa ya gitu. Itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan direndam sebentar saja di dalam larutan sitokinin itu segar kembali. Nah, yang kita pelajari kenapa direndam sitokinin kok bisa segar kembali? Apa yang dipengaruhi kan itu. Jadi degradasi RNA-ase-nya, degradasi RNA-nya yang kita perlambat atau alias RNA-ase-nya yang kita hambat supaya tidak menguraikan RNA. Ya sitokinin bagian dari RNA, jadi ya kita penggunaannya pendekatannya lewat asumsi atau apa istilahnya hipotesisnya ya, hipotesis yang diperkuat itu bahwa sitokinin ini menghambat kerja dari RNA-ase. Itu penemuannya tidak gampang, itu sangat sulit itu ya. Zaman sekarang kita sudah lebih applicable di dunia pertanian, sudah bisa disemprot meskipun masuk ke dalam dari eksogen ya. Kalau Bu Yulita menceritakan aplikasi hormon berarti aplikasinya secara eksogen. Sementara kita, kenapa kok secara eksogen? Karena kita tidak bisa bertanya pada si tumbuhan, kamu sudah punya stok berapa sitokinin di dalam tubuh? Ya, penelitian dengan menggunakan hormon itu tidak mudah, terutama kalau kalian menggunakan hormon tunggal. Di dalam tubuh tumbuhan itu hormon bekerja saling sinergi. Gibberellin juga tidak bekerja sendirian untuk memacu pembungaan. Memacu pembungaan ya kalau tanamannya sudah siap berbunga atau fase generatif. Fase vegetatifnya nggak diperhitungkan. Gibberellin tidak bisa bekerja sendiri memecah dormansi biji kalau tidak didukung oleh adanya sitokinin untuk pertumbuhan meristem. Pertumbuhan meristem menumbuhkan ujung akar dan ujung batang ya tidak bisa auksin sendirian, pasti ada sitokinin dan sebagainya. Silakan yang lain. Bagus pertanyaannya. Ibu, saya izin tanya. Masuk, Desi, silakan. Ya, Ibu, kalau sitokinin ini gampang rusak apa enggak ya? Kayak auksin kan itu mudah terurai oleh cahaya seperti itu. Oke, sip. Ya, tidak ada penemuan sayangnya ya. Sayangnya tidak ada penemuan, belum ada. Nah, ini kita tunggu penemuan dari kalian ini. Auksin itu menjadi salah satu hormon yang peka terhadap cahaya. Langsung rusak, langsung terdegradasi. Tapi akibat degradasi itu justru menimbulkan respon. Nah, itu yang bagus di sana. Responnya berupa pembengkokan atau arah pertumbuhan dari ujung tanaman. Kalau sitokinin mudah rusak atau tidak, Bu? Yang pernah saya pelajari, semua hormon alami itu akan terdegradasi atau rusak oleh suatu suhu. Auksin juga rusak oleh suhu. Sitokinin pun demikian. Mungkin tiap hormon itu punya kelemahan. Kalau kita kembali ke kimia dasar, setiap struktur kimia suatu zat itu dipengaruhi oleh kuat tidaknya ikatan yang membentuk struktur itu. Ada ikatan ion, ingat ya, dibuka lagi ya. Ini Bu Yulita juga sudah mulai lupa ini kimia dasar 1. Ada ikatan ion, ada ikatan hidrogen, ada ikatan kovalen, ingat ya, itu dibuka. Nah, tiap-tiap zat kimia, tiap-tiap senyawa kimia itu kan berbagai macam, tidak hanya satu. Tadi ada yang ikatan rangkap. Ayo, kalian masih ingat nggak apa artinya ikatan rangkap? Itu kan tangan. C itu mengikat 4 temannya. Jadi punya 4 lengan. 4 lengan itu bisa bekerja sendiri-sendiri. C-nya di tengah, kemudian 4 itu memisah. Tapi ada juga yang dua-duanya mengikat dalam satu tempat. C. Misalkan membentuk gugus fungsional keton misalnya. Ini sudah lama tidak belajar kimia. Dan tiap ikatan itu kekuatannya beda-beda. Ada yang mudah terdegradasi dengan suhu. Sekedar suhunya naik menjadi 35 saja sudah putus. Ada yang harus nunggu direbus lama.
ya, pakai pemanasan suhu 100 derajat. Ada juga yang harus dipecah dengan pelarut. Ya, ekstraksi itu kan memecah ikatan kimia sebenarnya kalau kalian melakukan ekstraksi untuk mengambil zat. Jadi pertanyaan Desi, saya tidak bisa menjawab dengan apa Bu pecah tidaknya, bisa. Tetapi saya belum mendapatkan informasi. Dia rusaknya karena apa? Hampir semua hormon alami seperti zeatin, IAA itu pecah oleh suhu 121 derajat. Sehingga jarang dipakai untuk kultur jaringan. Seperti itu. Cahaya merusak auksin, tetapi untuk sitokinin tadi justru malah memacu pembentukan klorofil. Nah, begitu ya. Jadi berkebalikan ini, auksin dengan sitokinin ketika jaringannya terkena cahaya matahari. Itu penemuan sederhana saja, bahwa tiap zat, tiap senyawa kimia itu dengan karakter fisikokimia yang masing-masing. Sementara saya hanya menjawab dalam batasan sempit ya, tidak bicara lebar, nanti takut menyalahi juga rule-rule yang ada pada dunia kimia. Kita sudah lama tidak berkecimpung di dunia kimia juga. Ya. Begitu, Desi? Iya Ibu, baik. Terima kasih. Betul. Ya. Meskipun termudah, ya. Maaf, mau konfirmasi kesulitan absen, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti saya tuliskan. Ya. Tulis aja nggak apa-apa. Nanti biar saya ingat di grup WA bisa, nggak apa-apa. Ya baik Ibu, terima kasih. Oke. Jadi meskipun terdegradasi dengan mudah, bukan berarti zat itu ngapain Bu dihasilkan gitu ya. Kan secara alamiah zat itu bekerja untuk si tumbuhan, tidak untuk kita ambil. Manusia saja yang maunya mengambil semuanya. Tanaman dengan kalau kalian belajar biologi dasar ada osmoregulasi, itu tidak hanya berlaku pada hewan loh ya, pada tumbuhan juga osmoregulasi itu. Bagaimana supaya auksin tidak rusak? Kalau takut oleh cahaya ya tanaman nggak ada yang ditanam di bawah cahaya matahari karena takut rusak. Kenapa justru tanaman semuanya ditanam di bawah cahaya matahari? Karena kalian tidak boleh takut cahaya auksinya rusak, tetapi fotosintesisnya bagaimana kan begitu. Ada yang terdegradasi oleh suasana pH yang asam pada lingkungan tumbuhnya. Walaupun mudah terdegradasi atau rusak oleh pH yang sangat asam, kenyataannya di beberapa lahan gambut kita masih menemukan banyak vegetasi yang berhasil hidup. Padahal di vegetasi itu ya ada sitokininnya, ada hormonnya, justru hormon inilah yang nanti akan mengatur. Kalian kan baru belajar 3 macam hormon, belum bagaimana nanti ABA, bagaimana nanti etilen ya. Hormon-hormon yang bekerja khusus pada zona atau suasana tercekam. Wah, tercekam itu stres ya. Jadi kita belajar fitohormon itu ada belajar bagaimana beberapa macam hormon yang pada semester ini saya dan Bu Endang berusaha memilah, menyederhanakan supaya tidak terlalu melebar. Kita bagi menjadi 2 bagian. Hormon yang bekerja pada proses pertumbuhan dan perkembangan normal. Auksin, sitokinin, giberelin. Pertumbuhan semua kan yang kita bicarakan sejak hari pertama, pertumbuhan. Ada yang tumbuh akar, tumbuh daun. Hari ini kita belajar sampai kalus bahkan ya, ada pertumbuhan kalus di sana. Ada yang pembungaan, ada yang partenokarpi, itu semua pertumbuhan dan perkembangan. Nanti Bu Endang yang scoop lain. Jadi ada bagian hormon sama-sama mengatur supaya tanaman itu tetap hidup, bukan lagi mempertahankan pertumbuhan atau memacu pertumbuhan, tapi bertahan untuk hidup. Dia akan mensintesis banyak hormon. Asam absisat, etilen, asam jasmonat, itu beberapa di antaranya. Ya. Itu makanya kalau belajar hormon itu kayaknya nggak selesai deh kalau 1 semester ya. Harus 2-3 semester itu yang diplek-plek hormon. Sehingga
Oke, ya terima kasih April sudah menuliskan yang kesulitan absen. Jadi kenapa kalian saya plotkan tugas untuk presentasi? Karena pengayaan materi terhadap apa yang sudah dilakukan orang terhadap aplikasi hormon ini adalah lewat penelitian. Nggak mungkin cerita, nggak mungkin selesai Bu Julita cerita. Cerita pun juga secara umum saja. Strukturnya bagaimana? Oh ya pantas membantu pembelahan. Oh dia adalah bagian dari struktur nukleotida begitu. Terus kalau sudah nukleotida so what kan begitu. Kita kirim mahasiswa supaya berpikir analitis, menganalisis zona-zona pembelahan. Zona pembelahannya di mana? Meristem. Berarti di meristem asumsinya pasti sitokininnya banyak. Apakah bekerja sendiri? Ya tidak. Zona meristem yang ada di sana siapa? Auksin ya ada, gibberellin juga ada. Ya. Sel tidak akan bisa membelah kalau dia belum memanjang terlebih dahulu, membentang terlebih dahulu. Itu kerjasama yang tidak pernah kita pikirkan. Kapan auksin selesai membentangkan, kemudian disisipi kerja dari sitokinin. Masih ada yang akan didiskusikan untuk sitokinin? Bu, saya Raffi izin bertanya. Raffi, silahkan masuk Raffi. Saya ingin bertanya jika mengenai mekanisme jika kita tuh menginduksikan sitokinin dari luar. Nah, dan sama jika kan ketika kalau ada 3 jenis. Nah, misalnya kita pakai zeatin, tapi zeatin itu kan dari jagung. Jika kita menginduksikan ke tanaman lain, apakah itu akan bentrok dengan sitokinin yang dari tanaman itu tersebut? Terima kasih. Jadi sitokininnya diambil dari jagung nih. Raffi menumbuk jagung ya, menumbuk jagung, kemudian kita aplikasikan ke tanaman tomat gitu misalnya ya. Begitu maksudnya Raffi? Ye. Nanti bentrok apa tidak gitu ya? Ya. Nah, bentroknya ya bentrok lah. Bentroknya ya bentrok pasti. Ketika Raffi membicarakan masalah bentrok atau tidak, itu yang dipikirkan bukan jenis sitokininnya, tapi konsentrasinya. Sitokinin satu dengan sitokinin yang lain itu belum pernah diuji. Apakah terjadi antagonisme? Misalnya Raffi mengambil biji jagung sebagai sumber zeatin, sedangkan sitokinin yang banyak pada tanaman tomat tadi bukan bentuknya zeatin, misalnya bentuknya kinetin, misalnya begitu. Kinetin dengan zeatin itu kalau dicampur jadi satu, itu antagonis atau sinergis itu belum ada penelitiannya. Jadi masih hipotesis semuanya. Bentrok itu berarti dia justru tidak memberikan efek. Kalau yang saya tangkap dari maksudnya Raffi begitu. Kenapa kok malah tidak memberikan efek? Karena konsentrasinya terlalu tinggi. Hormon akan bekerja pada konsentrasi yang rendah. Jadi kalau kalian penelitian yang paling mudah untuk mengamati kenapa Bu Yulita interest atau intens penelitian dengan kultur jaringan, karena dengan potongan jaringan yang kecil kita bisa lebih mengontrol. Sebenarnya potongan jaringan 1 kali 1 cm itu butuh hormon seberapa banyak toh? Kan di dalamnya sudah ada hormon itu. Wong yang saya pakai pasti daun yang masih muda. Ingat, daun yang masih muda adalah tempat sintesisnya hormon endogen, baik auksin maupun sitokinin, bahkan beberapa gibberellin. Karena kita mengisolasinya di dalam medium yang terpisah dengan induknya, maka saya akan menambahkan hormon sitokinin. Saya akan menceritakan kejadian yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi Bu Yulita menumbuhkan Callus rosella, menumbuhkan explant rosella, daun rosella. Mahasiswa A saya minta diberi kinetin, mahasiswa B saya minta diberi BAP. Sama-sama sitokinin. Responnya beda, Raffi. Kok bisa beda, Bu? Mungkin kinetin tadi tidak cocok dengan sitokinin alami yang ada pada daun rosella. Sedangkan yang BAP cocok. Artinya cocok berarti sinergi. Tidak saling menghambat pertumbuhan atau pembelahan sel. Kita bisanya tahu ya hanya lewat respon pertumbuhannya bagaimana. Respon pertumbuhan yang tidak terbentuk itu bisa karena tidak sesuai
karena interaksi hormon dengan tanaman itu spesifik. Bisa juga tidak tumbuhnya karena terlalu tinggi konsentrasinya. Hibiscus rhabdariva atau daun rosella mungkin sudah mengandung sitokinin yang cukup tinggi, ditambah tidiazoran yang sangat keras. Lebih lagi tidak mau tumbuh menjadi kalus, padahal Biolita pengen kalus. Tumbuhnya apa? Tunas. Pernah itu. Mahasiswa saya suruh menumbuhkan rosella, harapannya tumbuh kalus, tapi tumbuhnya tunas. Jadi rule tadi, nisbah auksin dan sitokinin itu adalah teori yang menggambarkan keseimbangan atau rasio untuk mendukung suatu pertumbuhan. Seimbang menurut saya, menurut si peneliti, dan seimbang menurut si tanaman itu berbeda. Seimbang bukan berarti sitokininnya 1 ppm, auksinnya 1 ppm, bukan, belum tentu. Belum tentu seperti itu. Kadang-kadang setengah ppm sitokinin itu seimbang dengan 1 ppm auksin misalnya. Auksinnya apa dulu? 24D atau NAA. Itu juga sudah berbeda. Jadi kita bicara reaktivitas ya, Raffi. Senyawa kimia yang sengaja kita masukkan ke dalam medium untuk mendukung suatu pertumbuhan dan perkembangan. Faktornya apa? 1, konsentrasi. 2, reaktivitas. Kalau reaktivitas berarti bicara tentang struktur kimia. Itulah mengapa Bu Yulita selalu menampaikan struktur kimianya seperti ini. Kalian mungkin tidak interest karena bukan bidang kalian, emang gue pikirin mau rantai samping siklik, mau alifatik begitu ya. Tapi itu ternyata menjadi bahan pertimbangan reaktivitas suatu hormon. Apakah sudah terjawab, Raffi? Nggih, Bu, terima kasih. Sama. Bu Yulita punya kentang nih, sudah siap bertunas karena terlalu lama disimpan di dalam kulkas. Sebenarnya ada apa ini kok dia siap bertunas? Bertunas, mata tunasnya sudah gede-gede gitu, sudah mau muncul. Sama seperti porang saya sudah bertunas banyak banget ini, Raffi. Belum sempat menumbuhkan saja. Umbi katak saya simpan, tidak saya perlakukan apapun. Artinya apa? Di dalam umbi yang terpisah pun sebenarnya ada regulasi, ada metabolisme yang akan mengatur kapan tunas itu ditumbuhkan, dimunculkan. Kalau sudah siap muncul, kok kita beri hormon dari luar, jangan-jangan dia malah terhambat gitu ya. Nutrisinya berlebihan itu malah terhambat. Seperti itu. Jadi tidak akan pernah habis lahan penelitian untuk mengetahui kinerja suatu hormon, apalagi itu untuk mendukung proses produktivitas ya, mendukung produktivitas tanaman. Kita kepingin hasil panennya besar, buahnya banyak, saya semprot giberelin, harapannya supaya buahnya besar-besar, tapi dosisnya tidak kita perhatikan. Ya bukannya buah yang terbentuk, malah bunganya rontok semua. Semua yang terlalu banyak itu justru akan menghambat pertumbuhan atau respon pertumbuhannya menjadi tidak tampak, tidak bisa kita amati. Begitu. Bagus pertanyaannya. Jadi jangan lupa kita bicara reaktivitas itu berarti kaitannya tidak sekedar konsentrasi. Sementara kita tidak bisa bertanya pada si pohon, kamu sudah punya stok berapa sitokinin? Tidak bisa bertanya. Kamu sudah punya stok berapa auksin? Ada satu tanaman yang didominasi oleh auksin, ada satu tanaman yang didominasi oleh sitokinin. Coba percaya atau tidak? Kenapa ada daun cocor bebek yang dijatuhkan saja di media tanah, langsung muncul tunas adventif? Itu menunjukkan sitokininnya sangat tinggi. Asumsi kita begitu. Ada tanaman, daun, saya punya daun mangga yang nggak muncul juga, Bu. Sejatuh ke tanah ya biasa saja. Kering malahan. Itu kan menunjukkan berarti konsentrasi hormon endokrin itu tiap tanaman berbeda. Ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah, ada yang harus nempel di pohon. Ya, itulah yang mempengaruhi kinerja tanaman-tanaman yang digunakan sebagai propagul.
Kenapa bisa ada tanaman yang daun yang di stek tumbuh tunas, tumbuh akar. Begonia, cocor bebek, saunpolia, sinpolia itu semacam sukulen tapi dari Afrika sana, tanaman hias bunganya kecil-kecil. Kemudian apalagi ya, sukulen itu dipangkas bersih, kemudian tanahnya juga biasa saja, disiramnya muncul akar baru, muncul tunas baru. Itu menjadi dasar. Konsentrasi hormon yang ada di dalam suatu tanaman menjadi dasar membudidayakannya. Itu aplikasi di pertanian. Sudah cukup ya? Sudah jam 5 lebih. Masih ada? Saya tunggu dulu. Bu Yulita. Ya, silakan. Itu Bu yang kuis kemarin, cara saya masuk jawaban yang tepat itu bagaimana? Saya kok lupa. Pertanyaannya apa? Bisa kamu bacakan? Daripada Bu Yulita membuka slide-nya. Apa kuisnya? Kuisnya sebentar. Intinya itu Gibberellin pada biji yang tidak punya endosperm. Itu bagaimana mekanisme? Iya. Bagaimana perkecambahan biji pada biji-biji yang tidak punya endosperm, karena yang saya ceritakan adalah mengaktifkan mengaktifkan alfa amilase yang ada pada endosperm. Jawabanmu apa, Retno? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ya Bu, ini kan iya kan diskusi ya Bu. Kalau saya itu kan menurut saya itu kan yang biji yang tidak punya endosperm kan seperti yang sering dibahas itu pada anggrek. Jadinya Gibberellin bisa muncul ketika biji itu ditaruh di media yang ditaruh pada medium yang nutrisinya terpenuhi gitu Bu. Gitu kalau saya. Ada Gibberellinnya enggak? Gimana ya Bu ya? Menurut saya kalau ditaruh di medium yang ada nutrisinya bisa. Gitu Bu. Nggak tahu benar salahnya. Oke, ya. Ada yang menjawab yang lain? Bagaimana perkecambahan biji? Bagaimana perkecambahan biji pada biji-bijian yang tidak punya endosperm? Ini untuk diingatkan sama Retno. Yang diambil contoh Retno adalah anggrek. Mungkin yang lain punya kasus, punya cerita lain beda dengan Retno, bukan anggrek yang diambil contohnya. Bu Zilita, izin masuk. Masuk, ya. Saya izin menjawab Bu. Kalau untuk jawaban saya kemarin, kan kalau di biji dikotil kan dia tidak punya endosperm ya Bu. Tapi kan ada kotiledon, calon kotiledon di dalamnya. Nah kalau tidak salah itu kan juga Ya, merupakan kotiledon. Itu kotiledon. Itu kotiledon. Kotiledon. Ya, itu kotiledon. Iya Bu. Itu kan juga merupakan salah satu tempat penyimpanan cadangan makanan ya Bu, di mana di dalamnya juga pasti terdapat hormon yang akan membantu proses perkecambahan. Nah, salah satunya itu ada Gibberellin. Kalau menurut pendapat saya kemarin itu Bu, ketika biji itu mengalami imbibisi, otomatis nanti Gibberellin yang ada di kotiledon itu akan aktif dan memacu kinerja enzim. Di kotiledon, maaf. Saya ulurkan dulu. Ketika ada imbibisi, maka Gibberellin yang ada pada embrio itu akan terekspresikan, dikeluarkan, kemudian mengaktifkan enzim-enzim yang ada pada apa? Kotiledon, kan nggak punya endosperm. Ya, Latif? Jangan sampai salah ya menyebutkan Gibberellin bukan ada di endosperm ya. Gibberellin ada di embrio. Ayo, hormon itu ada pada jaringan hidup. Ya pada embrionya. Loh kok bisa Bu? Ya kan ada air. Oh gitu. Ada air. Iya, betul. Ya, terima kasih Latif. Itu sudah dijawab sama Latif. Saya ada miskonsepsi di pemahaman tentang itu ternyata. Oh, nggak apa-apa. Ini justru jadi berkembang karena Bu Julita tidak memikirkan anggrek. Bu Julita bukan anggrek breeder soalnya. Jadi, kenapa
Kalau pertanyaannya saya belokkan ke tanaman yang non-endospermus, itu asumsinya adalah tanaman legum, tanaman polong-polongan. Tanaman polong-polongan endospermnya selama perkembangan biji ada, tapi habis diserap semua. Diserap semua untuk pertumbuhan embrio. Disisakan kotiledon. Jadi di polong-polongan itu kotiledonnya ada, endospermnya ada. Begitu dia menua, endospermnya yang habis digunakan, diserap semua. Jaringan nutrisinya habis digunakan. Cadangan makanannya kemudian untuk tumbuh, jadi endosperm digunakan cadangan makanan untuk memasakkan embrio, untuk tumbuhnya dia menggantungkan nasibnya pada kotiledon. Di mana kerja dari gibberellin? Ya di kotiledon itu, gantinya endosperm. Ya, sama. Menjadi kasus yang berbeda pada pertanyaan Retno, karena anggrek itu tidak punya endosperm. Kotiledonnya juga satu, skutelum, ya, sehingga tidak bisa berkecambah dengan sendirinya. Dia harus dikecambahkan, harus jatuh ke medium nutrisi. Makanya pada anggrek breeder, yang pembudidaya ya, begitu sudah terbentuk buah anggrek, maka segera diisolasi, segera dikecambahkan di medium agar yang berisi nutrisi. Selama nutrisinya itu lengkap, maka embrio ya bisa berkembang karena gibberellin ada di dalam embrionya, bukan di endospermnya, ya Retno ya. Mediumnya nutrisi dan air. Syarat untuk berkecambah hanya air. Setelah air masuk baru gibberellin bekerja. Bekerjanya untuk apa? Ya memacu pembelahan. Alfa amilasenya dari mana, Bu? Medium itu tadi sudah ada glukosanya di sana. Substrat respirasinya menghasilkan ATP. ATP terus digunakan untuk membelah. Auksin gibberellinnya terekspresi semua. Begitu. Ya, itu pada anggrek, pada tanaman-tanaman yang tidak punya endosperm. Kemungkinan besar seperti itu juga biji-bijian Nepenthes ya. Biolita sedang penelitian Nepenthes, tapi ya nggak paham-paham ini karena bijinya sangat kecil dan sangat banyak sekali. Bijinya kecil, tipis banget. Begitu. Ya, sudah terjawab ya untuk kuisnya. Biji-bijian yang tidak punya endosperm ya berarti cadangan makanannya kotiledon, sudah selesai. Karena embrio ada, karena gibberellin, sitokinin, auksin bukan pada cadangan makanan. Cadangan makanan ya isinya makanan yang akan diurai. Yang mengurai alfa amilase, bukan gibberellin juga. Gibberellin hanya mengaktifkan enzim alfa amilase. Ingat loh ya, tidak hanya alfa amilase ya. Bagaimana Bu kalau bijinya adalah biji kedelai? Biji kedelai alfa amilasenya rendah sekali, yang tinggi adalah proteinnya ya, yang diaktifkan protease. Ada biji-bijian yang mengandung lemak sangat tinggi, kacang almond, itu lemaknya tinggi sekali, proteinnya juga tinggi. Lipasenya juga diproduksi, diaktifkan oleh gibberellin. Oke, sudah ada yang tepuk tangan, berarti sudah paham ya. Saya akhiri, kita ketemu minggu depan. Tolong dipersiapkan dengan baik presentasinya. Kita akan belajar bersama dari yang sudah kalian pelajari. Nanti kita akan berdiskusi, jangan takut salah ya. Yang penting kalian mendapatkan apa sih, bagaimana kerja auksin, bagaimana kerja gibberellin. Kasuistisnya pasti sangat banyak. Mungkin belum semuanya juga Biolita sampaikan di perkuliahan ya. Perhatikan juga kulonnya dibuka ya, sebelum jam presentasi semua sudah terupload dengan baik. Saya tidak mau karena ini terkoneksi oleh LP2MP, jadi semua tugas itu rapi terupload di sana. Selamat sore semuanya, selamat istirahat, tidak ngantuk ya. Sebentar lagi maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.